Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikuti pembahasan firman Tuhan dari Alkitab kita, yaitu yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Terus saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membaca firman ini atau membaca ayat khotbah bagi kita pada saat ini, tepatnya tulisan Paulus ini, saya jadi mengingat sebuah lagu yang mengatakan, andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang harus kuberi? Ada kemiripan dengan teks kita ataupun khotbah kita saat ini. Kalau lagu itu mengatakan jawaban apa yang harus kuberi, jadi dia seolah-olah membayangkan suatu peristiwa di mana yang dia tunggu akan datang kembali, tapi ia tidak tahu jawaban apa yang harus dia berikan. Ia masih berpikir, apa nanti yang harus ku jawab? Atau seperti apa jawaban yang harus ku beri? Kondisi yang sama dengan Paulus, ia juga seperti membayangkan ataupun sungguh amat yakin bahwa akan ada pertentangan atau akan ada sanggahan nantinya terhadap ide atau gagasan yang ia sampaikan ini. Maka dia menuliskan, kalau keberatan atau kalau sanggahan itu muncul nantinya, maka ia akan sudah mempunyai jawaban. Jadi sedikit berbeda. Yang tadi lagu itu dia belum mempunyai jawaban, tetapi Paulus sudah mempersiapkan jawabannya sendiri. Atau bahkan dia menuliskan seperti menjawab sebelum orang lain bertanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus melontarkan sebuah gagasan atau pemikiran dia atau iman yang ia percayai. Tapi di sisi lain ia yakin ini akan mendapat sanggahan ataupun tanggapan dari para pembacanya. Oleh sebab itulah ia di sini memberikan seolah-olah ia bertanya untuk dirinya,
Dan ia kemudian menjawab juga untuk dirinya dan untuk semua orang. Nah, saya pikir inilah contoh-contoh pemikir. Pemikir sesungguhnya, ia mampu melontarkan ide, ia punya jawaban untuk itu, dan ketika ada pertanyaan atau ada sanggahan, ia dapat menjawab. Ini ahli sesungguhnya, atau ini pemikir sesungguhnya. Sebab ada pemikir-pemikir yang kerjanya hanya melontarkan ide, melontarkan pendapat ketika ada sanggahan, ketika ada pendapat ataupun yang menentang, mereka tidak sanggup, atau bahkan mungkin mereka tidak terlihat. Nah, bagi saya ini adalah pengecut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan lebih dalam lagi melihat nats kita ini. Gagasan utama atau pokok yang mau dibahas Paulus adalah semua orang pembohong atau berdosa. Ini sebenarnya yang mau dia sampaikan, bahwa semua orang, baik itu Yunani atau baik itu orang Yahudi atau siapapun, semua itu adalah pembohong ataupun berdosa. Sebenarnya gagasan itu bukan gagasan baru dalam orang Yahudi. Bahkan dalam kitab Mazmur pun sudah pernah disebutkan bahwa semua orang berdosa, semua orang pembohong, dan itu bisa diterima oleh orang Yahudi. Maka sebenarnya itu bukan gagasan baru. Walaupun itu bukan gagasan baru, Paulus sangat yakin bahwa itu akan dipertentangkan oleh mereka yang membaca suratnya. Oleh sebab itu, pertanyaan Paulus yang pertama seolah dialamatkan untuk dirinya sendiri, yaitu pertanyaannya, apakah kelebihan orang Yahudi? Sebenarnya tidak perlu orang lain menjawab, karena Paulus sendiri adalah seorang Yahudi. Ia seorang Yahudi dan ia tahu jawabannya apa kelebihan orang Yahudi. Ia tahu keistimewaan apapun yang dimiliki oleh orang Yahudi. Tetapi bagi Paulus, kelebihan itu bukanlah suatu kesempatan untuk mengklaim atau kesempatan menganggap diri lebih baik dari bangsa-bangsa lain ataupun dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Paulus mengerti sekali bagaimana orang Yahudi akan menyerang dia. Selanjutnya ada kesan kalau kadar keyahudian Paulus itu sendiri berkurang setelah ia percaya pada Yesus. Tentu nyatanya tidak. Pertanyaan berikut, bagaimana kalau di antara mereka ada yang tidak setia? Bagi Paulus, itu tidak membatalkan kasih Allah. Karena di sini Allah sendiri bekerja sesuai rencananya. Allah tidak bekerja sesuai konsep ataupun rencana manusia. Termasuk juga di dalamnya adalah orang Yahudi. Tetapi konsep Allah, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, yaitu dengan caranya mau menyelamatkan semua orang melalui Yesus Kristus. Itulah konsep Allah, itulah cara Allah. Dan Tuhan tidak bekerja seperti cara manusia ataupun konsep pikiran manusia menuju keselamatan itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lalu apa yang mau disampaikan kepada kita melalui ayat bacaan kita ataupun ayat khotbah kita hari ini? Yang pertama adalah, saya baca kemarin sebuah renungan tentang kecemburuan. Di situ disebutkan kecenderungan itu sudah menjadi dosa yang disukai oleh manusia. Dan itu berujung pada persaingan yang akhirnya bertujuan mengklaim diri siapa yang paling benar, ataupun mengklaim diri sebagai orang yang paling unggul, lebih baik daripada orang lain, mempersalahkan orang lain. Padahal yang pertama harus kita ingat, kenyataannya semua kita, semua umat manusia adalah sama di hadapan Allah, sama di hadapan Tuhan Allah kita. Yang kedua, pesannya adalah saatnya kita mengakui keadilan dan kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia itu untuk semua orang, milik semua orang.
Maka kita tidak lagi akan bercokol dalam pemahaman kita sendiri tentang apa itu yang kita anggap kebenaran atau apa yang kita anggap jalan keselamatan. Kemudian kita akan menghakimi orang lain. Setiap orang di bumi ini berhak atau menjadi pemilik atas kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan tidak menebus satu orang. Karena Tuhan menebus dunia dan Tuhan menebus semua orang. Selanjutnya, saya pikir bagaimana kasih setia Tuhan akan memenuhi bumi. Bagaimana keadilan dan kasih setia Tuhan ini akan nyata di seluruh bumi. Saya pikir sekarang itu adalah tugas kita. Ketika kita umat ciptaannya, ketika kita orang-orang, terlebih orang-orang percaya, juga memiliki kasih setia, juga menampakkan kasih setia Tuhan. Jadi bagaimana kasih setia Tuhan dan keadilan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi, yaitu bila kita umat ciptaannya juga berlaku adil dan memiliki kasih setia terhadap semua orang. Maka boleh kita katakan, biarlah damai di bumi bermula dengan aku. Biarlah keadilan di bumi bermula dengan aku. Biarlah kasih setia yang luar biasa, ataupun biarlah kedamaian, sukacita dan lain-lain sesuai dengan rancangan Allah bermula dengan aku. Supaya nyatalah kasih Tuhan itu untuk semua orang. Saya pikir itu inti pokok daripada ayat bahasan ataupun ayat bacaan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.